Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik tip meningkatkan stamina dan vitalitas bagi orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka ya, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tip meningkatkan stamina dan vitalitas. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tip meningkatkan stamina dan vitalitas. Ini mengingat ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis secara umum ya, kita mengalami penurunan, baik itu penurunan stamina maupun vitalitasnya. Nah, maka untuk itu perlu kita atasi ya, agar kita jauh menjadi lebih cepat membaiknya. Maka dari itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar ya dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis hingga sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu mengatasi ya atau meningkatkan stamina dan vitalitas kita ya, karena bagi penderita asam lambung secara umum ya, jadi penderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, biasanya itu stamina maupun vitalitasnya itu menurun ya, seperti yang pernah saya alami juga, yaitu jadi biasa kita itu merasakan badan lemes ya, tidak bertenaga, kemudian vitalitas menurun. Itu permasalahan-permasalahan yang secara umum kita hadapi. Nah, maka dari itu jangan biarkan itu berlama-lama ya. Nah, maka dari itu memang kita harus istilahnya punya tip ya, bagaimana untuk istilahnya mensikapi hal itu sehingga kita menjadi pulih kembali ya, pulih kembali menjadi fit ya, akhirnya baik itu stamina maupun vitalitas menjadi prima kembali ya, ini itu. Nah, yang lebih penting lagi adalah caranya teman-teman. Jadi bagaimana caranya untuk mensiasati hal itu ya. Jadi sebenarnya sensasi tidak hanya itu ya, tidak hanya tidak bertenaga, kemudian lemes, kemudian stamina menurun, vitalitas juga menurun. Tidak hanya itu ya, secara mental juga kadang mood kita itu menjadi berkurang ya, seperti tidak ada mood lah pada fase-fase ketika kita masih terutama di titik
terendah ya. Jadi kita memang untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini kadang fokus pikiran itu di sensasi ya. Jadi kita hanya merasakan sensasi, akhirnya timbul semakin cemas, semakin takut. Nah, karena fokusnya di situ ya. Jadi mulai saat ini yang lebih penting adalah fokusnya kepada solusinya ya, agar kita menjadi cepat berubah ya, cepat berubah itu seperti itu. Nah, baik teman-teman ya. Jadi beberapa tip ya untuk meningkatkan stamina ya ketika kita memang stamina dan vitalitas itu masih menurun ya karena efek daripada gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis ya. Itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama ya, yaitu kita harus menjaga pola makan sehat dan bergizi ya. Ini orang yang normal pun itu juga seperti itu ya. Nah, apalagi kita yang mengalami gangguan ini ya, maka dari itu kita harus lebih intensif lagi di dalam kita menjaga pola makan sehat ya dan bergizi ya, makan tepat waktu ya, makan istilahnya disesuaikan dengan kondisi kita ya, termasuk mungkin bagi yang masih mantang itu juga harus dikendalikan makanan-makanan pantangan. Ini kadang susahnya seperti itu ya. Sementara yang namanya stamina dan vitalitas itu membutuhkan asupan nutrisi yang komplit ya. Tetapi kalau kita masih banyak mantang, nah itu kadang menjadi susah di situ. Nah, maka dari itu untuk yang masih mantang ya cukup kendalikan saja. Artinya boleh mulai tidak mantang ya, tetapi dikendalikan. Artinya dikurangi ya, dikurangi. Jadi ya pokoknya makan secukupnya saja ya, khususnya makanan-makanan yang pantangan seperti makanan yang pedas, yang asam-asam ya, yang berlemak tinggi ya, seperti goreng-gorengan ya, makanan bersantan dan seterusnya. Nah, itu kita kendalikan ya. Bukan berarti kita harus menghindari seterusnya ya, karena semuanya itu sebenarnya juga dibutuhkan oleh tubuh kita ya itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi tetap menjaga itu semua ya. Kemudian yang kedua yaitu menjaga pola hidup kita ya, terutama ada keseimbangan ya. Contohnya kita jangan sampai kecapean ya. Kita harus istirahat cukup. Itu seperti itu. Ini menjadi penting ya. Karena apa? Karena dengan contohnya istirahat cukup ya, katakanlah tidur ya. Nah, ini memberikan kesegaran ya, kebugaran terhadap baik fisik maupun psikis ya, baik istilahnya tubuh maupun rohani kita ya, itu seperti itu ya. Jadi kalau secara fisik, nah ini ketika kita tidurnya cukup, ini memang memberi kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang rusak ya, sehingga ketika kita tidur cukup, nah itu otomatis ya di pagi harinya ya kita akan terasa lebih energik, terasa lebih segar, karena memang sel-sel rusak itu terbangun kembali pada saat kita terutama istirahat cukup. Nah, maka dari itu juga harus dipertimbangkan ya. Walaupun masih banyak faktor yang lain ya, tetapi itu penting ya. Ya, walaupun kita mungkin faktor-faktor yang lain sudah kita jaga dengan baik, tapi kalau tetap kita istilahnya kecapean, kemudian istirahatnya kurang atau tidurnya kurang, ya pasti kita akan loyo ya. Nah, ketika kita merasa loyo ya otomatis stamina, vitalitas juga akan menurun. Nah, maka dari itu ini menjadi penting ya ketika kita ingin meningkatkan stamina dan vitalitas kita, itu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya, yang ketiga ini tipnya adalah jaga pola pikir kita, teman-teman. Jadi pola pikir kita intinya supaya pikiran ini jangan tegang ya. Jadi intinya tenangkan pikiran ya. Walaupun ini caranya juga kadang agak gampang-gampang susah ya, yang namanya mengendalikan pikiran. Tetapi dengan kita istilahnya menyadari tentang apa-apa yang menjadi beban pikiran, nah ya harus kita berusaha
kita kurangi ya, kalau bisa kita selesaikan. Nah itu nanti akan menjadi pikiran jauh menjadi lebih rileks ya. Tetapi untuk istilahnya merilekskan pikiran ya, nah ini yang jelas kita harus melakukan tip-tip seperti relaksasi ya, meditasi, afirmasi. Jadi banyak hal ya, meditasi contohnya kita menggunakan katakanlah ini apa, nafas ya, memperhatikan nafas, keluar masuk nafas, kemudian contohnya kita dengan banyak berzikir ya, banyak berdoa, banyak mendekatkan diri. Ini tujuannya menenangkan psikis kita, menenangkan pikiran kita. Karena apa? Karena ini juga ada hubungannya dengan vitalitas ya. Ketika kita masih dalam keadaan kecemasan, ketakutan, pikiran tegang, ya itu pasti vitalitas juga akan menurun ya. Karena kita fokusnya bukan kepada vitalitas, tetapi kepada sesuatu yang membuat kita stres ya, sehingga yang muncul ya hormon-hormon stres ya, seperti kortisol seperti itu ya. Tetapi kita harus bisa menciptakan bagaimana caranya supaya yang muncul adalah hormon-hormon kebahagiaan kita seperti endorfin seperti itu ya. Nah, akhirnya nanti vitalitas dengan sendirinya juga akan terbentuk. Jadi baik stamina maupun vitalitas ternyata juga ditentukan juga oleh psikis kita, oleh pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita merasa plong ya, tanpa beban, perasaan gembira, akhirnya muncul mood atau kegairahan, ya disitulah vitalitas juga akan terbangun ya. Tetapi sebaliknya, ketika pikiran-pikiran kita masih dalam ketegangan ya, nah itu ya yang terjadi sebaliknya, semuanya akan menurun ya, baik itu stamina maupun vitalitasnya. Nah maka dari itu rajin-rajinlah ya kita untuk istilahnya menurunkan gelombang pikiran kita agar jauh menjadi lebih rileks lah. Contohnya itu ya, dengan relaksasi, dengan meditasi, dengan afirmasi ya, banyak cara ya, banyak cara seperti yang saya share di video-video yang lain ya. Ini itu sebenarnya juga ada ya, bagaimana cara kita melakukan relaksasi, bagaimana kita melakukan meditasi. Ini itu silahkan bisa ditonton kembali ya, agar kita ini menjadi semakin cepat membaik teman-teman. Jadi memang antara konten satu dengan konten yang lain ini sifatnya saling mendukung, saling melengkapi ya, itu seperti itu. Makanya ketika kita menonton lebih banyak video, ini otomatis ya pemahaman kita menjadi semakin komplit. Nah akhirnya kita mudah untuk menyelesaikan segala sensasi, segala masalah yang kita rasakan. Itu seperti itu teman-teman. Nah selain itu ya, ini juga tidak kalah pentingnya, yaitu usahakan olahraga juga cukup teman-teman. Olahraga cukup ya, atau gerak badan ya. Nah olahraga yang paling baik ya untuk istilahnya dalam hal ini, karena kita untuk orang-orang yang masih mengalami gangguan itu memang kan kadang susah ya, bagaimana bisa olahraga wong ibaratnya kita masih selalu merasakan lemes, merasakan tidak bertenaga, kan seperti itu ya. Nah maka dari itu olahraga ini semampunya. Yang paling mudah ya itu adalah jalan kaki ya. Jadi cukup jalan kaki saja. Nah usahakan sampai tubuh merasa hangat, jadi agak sedikit berkeringat lah. Itu ya kurang lebih katakanlah lakukan sekitar 30 menit ya, kurang lebih 30 menit itu silahkan, tidak perlu jauh-jauh ya, yang penting selama 30 menit kita tetap berjalan. Bahkan bisa dilakukan di dalam rumah ya, kalau seperti dulu saya juga di dalam rumah ya, dari ruang depan ke ruang tengah ke ruang belakang, terus nanti kembali lagi seperti itu ya, yang penting kita berjalan. Tetapi alangkah baiknya sih ketika kita keluar rumah lah, mungkin di sekeliling rumah ya, atau mungkin di kebun ya, itu lebih baik lagi ya, itu seperti itu. Nah intinya yang penting kita lakukan gerak atau olahraga. Nah kemudian tip berikutnya yang
kelima ya ini yang yang sangat menunjang juga. Jadi semuanya penting ya teman-teman. Ini adalah dengan kita istilahnya ini apa dengan herbal ya. Ya cuma herbal yang sifatnya makanan alami, makanan alami. Nah ini ya, yang sudah pernah saya praktekkan semua ini teman-teman ya. Tetapi ternyata semuanya itu bermanfaat. Yaitu yang kita konsumsi ya istilahnya sebagai jamunya lah seperti itu, sebagai jamunya ya, yaitu bisa misalkan minum 1 gelas air tajin ya, air tajin 1 gelas, atau bisa diganti kalau misalkan air tajin lagi nggak ada atau mungkin kita bosan ya bisa diganti juga misalkan dengan kelapa muda ya, kelapa muda sama airnya, air kelapa asli ya. Kemudian itu kan ada degan ya, degan itu kan bisa dikeruk lah itu. Nah itu sama itunya, yaitu bisa juga itu 1 gelas ya. Kalau air tajin ya sama 1 gelas, tinggal kita mau pakai yang mana. Atau kalau misalkan kelapa muda nggak ada, air tajin nggak ada, bisa pakai ini beras kencur ya. Kan ada jamu gendong itu yang beras kencur. Nah seperti itu ya, buat sendiri juga nggak apa-apa. Intinya ya bahannya beras dan kencur itu seperti itu ya. Itu sama 1 gelas seperti itu. Nah tinggal kita pakai supaya tidak bosan, bergantian juga nggak apa-apa ya. Itu seperti itu. Kalau sudah air tajin ya air tajin saja ya. Kalau misalkan kelapa muda ya kelapa muda saja ya. Kalau misalkan beras kencur ya beras kencur saja, pokoknya 1 gelas itu ya, tetapi cukup bergantian supaya tidak bosan ya itu, atau lihat situasional lah adanya apa, nah itu bisa dipakai semua. Nah kemudian ditambah minum 1 sendok madu murni teman-teman, jadi jangan kebanyakan madu. Kalau saya itu cocoknya yaitu hanya 1 sendok saja, 1 sendok makan ya, biasa itu segitu ya, itu sudah cukup karena madu itu kan sifatnya agak panas ya, jadi kadang di lambung kalau terlalu banyak itu menjadi sensasinya nanti ini bertambah itu seperti itu. Nah jadi tambah madu 1 sendok, kemudian tambah juga buah, yaitu 2 buah pisang ya, pisang raja nangka. Kalau untuk vitalitas ini ya, jadi raja nangka, pisang raja nangka itu yang ini apa, pisangnya agak keras ya, bentuknya agak besar dan panjang, itu seperti itu. Nah itu saya kira di setiap daerah juga ada kok itu seperti itu. Nah itu insya Allah hasilnya ya itu tentang stamina, tentang vitalitas, termasuk mood kita itu akan meningkat kembali teman-teman. Ya sebaiknya untuk minum itu ketika menjelang tidur malam, menjelang tidur malam itu ya, atau setelah makan malam lah, setelah makan malam kemudian selang katakanlah 30 menit, nah kemudian makan itu. Nah nanti kita mungkin berangkat tidur itu kita sudah merasakan ada vitalitas baru, itu seperti itu yang saya praktekkan. Nah, itu silahkan ya bisa dicoba ya, mudah-mudahan cukup mengatasi lah ketika kita yang mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Memang secara umum baik stamina maupun vitalitas itu menurun ya, tidak laki-laki tidak perempuan sama saja ya. Jadi kadang vitalitas menurun, kemudian mood juga menurun, itu seperti itu. Nah ini maka untuk mengatasinya, nah itu tipnya seperti itu yang pernah saya praktekkan, dan alhamdulillah ya ini ada perubahan menjadi meningkat kembali. Nah baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.